Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu, para undangan yang saya hormati, Ustaz yang insya Allah akan membawakan tausiah pada malam yang berbahagia ini. Marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya jualan, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama datang ke tempat ini. Tiada lain yang dari itu meluki laksanakan jadi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah besok Ananda akan bersanding atau duduk di tempat ini, yaitu Ananda Helmi Syarifuddin bersanding dengan seorang perempuan di luar Pulau Sulawesi Selatan, yakni Dina, insya Allah besok. Oleh karena itu mari kita mendoakan bersama-sama, mudah-mudahan beliau Ananda kita diberikan barakah sampai akhir hayatnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sama-sama mengirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, begitupun kepada orang-orang yang senantiasa yang setia sampai detik saat sekarang ini. Bapak-bapak, senina teman-teman lebiku, seluruh lebiku, sebelumnya upersilakan nih alena Ustaz untuk membawakan tausiahnya. Mari kita sama-sama membuka acara ini dengan bersama-sama membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Senina teman-teman lebiku, seluruh lebiku, hadirin hadirat para undangan yang saya hormati, untuk lebih menghargai waktu, saya persilakan kepada Ustaz Abdul Muiz SPD MPD. Beliau adalah salah seorang guru yang rega pembina SMA unggulan Kabupaten Pindrang. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul aliyyul azim.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah walimatul urs yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Kakanda protokol. Beliau ini adalah senior saya di IAIN Parepare. Tahun berapa kan? Beliau tamat S1 tahun 2000, saya 2003. Jadi 3 tahun setelah beliau tamat, saya pun tamat S1 saya di IAIN Parepare. Bapak-bapak, ibu-ibu, sungguh sangat berbahagia kita malam hari ini. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita selalu berdoa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Kabupaten Pindrang dan negara kita Indonesia secara umum, mudah-mudahan diangkat virus ini, dan kalaupun virus ini masih ada, kita semua senantiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita kirimkan kepada junjungan baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua dan seluruh keluarga kita mendapatkan syafaatul kubra dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum saya lebih jauh membahas tentang masalah pernikahan, saya perlu dulu menjelaskan. Pertama, saya memakai bahasa Indonesia karena pasangannya Adinda Helmi ini orang dari luar Sulawesi Selatan, atau asalnya kalau saya tidak salah tadi dari ibu kota, dari Jakarta. Makanya kalau kita pakai bahasa Bugis, insya Allah beliau ini tidak paham, istrinya saudara Helmi. Oleh karena itu saya pakai bahasa Indonesia. Yang kedua, Bapak Ibu, ini ada rekaman di depan saya. Ini hasil pengajian ini, itu saya akan masukkan nanti, upload di YouTube. Jadi kalau ada di antara kita yang mau menonton kembali ceramah ini, bisa kita buka nanti YouTube channel Ustadz Abdul Muiz. Baju saya di situ pakai baju kuning, tapi jadi latarnya itu. Cuma Bapak Ibu, kalau kita sudah buka channel itu, jangan lupa di like, kemudian di share dan subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya, supaya kalau ada video terbaru selalu masuk kepada kita, untuk mengembangkan channel YouTube ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sangat bersyukur malam ini hadir di tempat ini, diundang oleh keluarga dari saudara Helmi. Kebetulan adiknya Helmi ini adalah siswa saya, tapi sudah tamat di SMA Negeri 11 Unggulan Kabupaten Pindrang. Dan yang diminta untuk menyampaikan tausiah adalah saya selaku gurunya. Maka saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ananda Sohora dan seluruh keluarga. Mudah-mudahan pengajian yang dilaksanakan ini menjadi amal jariah kepada kita semua, kepada seluruh keluarga, dan termasuk materi pengajian malam hari ini. Kalau ini nanti di-share, banyak orang yang menyaksikan, orang mengambil manfaat dari ceramah ini, maka mengalir pahala itu kepada keluarga yang melaksanakan acara ini, insya Allah. Maka saya berdoa sekali lagi, mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh Bapak Syarifuddin dengan keluarga mengadakan pengajian ini, maka mudah-mudahan ini dicontoh oleh seluruh keluarga yang ada, khususnya di Kecamatan Matirosompo ini, insya Allah. Karena banyak saya
banyak yang saya perhatikan, kalau malam pengantin itu, besoknya mau pengantin, malamnya yang dilakukan lomba main domino. Ada juga yang mengadakan mepaci, dan orang Bugis mepaci. Mepaci itu Pak tidak salah karena itu adat. Cuma biasanya kalau mepaci yang kita laksanakan, biasa ada orang yang tersinggung. Misalnya kebetulan dia hadir, tidak sempat dipanggil untuk naik mepaci, bisa-bisa kalau dia tidak terima per itu bisa tersinggung orang. Tapi kalau pengajian seperti ini, insya Allah semua kena. Pengantin baru seperti Adinda Helmi, atau yang belum pengantin, dan semua yang sudah pengantin termasuk pengantin lama, kena semua nanti insya Allah. Makanya nasihat nanti yang saya sampaikan ini, nasihat yang ada untuk Adinda Helmi dengan istrinya, ada nanti untuk yang belum pengantin, ada juga nanti nasihat untuk pengantin lama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling saya syukuri lagi, saya dipertemukan dengan Adinda Helmi dengan istrinya Adinda Dina. Ternyata beliau ini adalah merupakan pengusaha yang tempat tinggalnya di Bandung. Beliau ini punya usaha namanya konveksi baju kaos, dengan nama konveksi itu HL_surf online. Jadi kalau misalnya kita mau pesan baju kaos, baju busana muslim khusus perempuan, silakan menghubungi beliau. Sekarang enak Bapak Ibu, ada namanya belanja online. Baju yang saya pakai ini Pak, ini baju online. Saya beli dari Jakarta ini, online. Saya hanya kontak dengan orang di Jakarta, kebetulan dia juga guru agama di Jakarta yang punya usaha jas koko. Maka saya ambil nomor HP-nya, kemudian saya minta nomor rekening, kemudian saya transfer uang. Barangnya belum ada, jadi sistem kepercayaan, keyakinan, dan insya Allah mereka tidak akan mungkin melakukan itu kepada kita. Maka saya kirim uang, langsung saya pesan 8 baju begini, 8 kirim. Dalam waktu tidak sampai 2 minggu barang itu sampai. Belanja online itu adalah belanja dengan sangat dimudahkan kita. Makanya mari kita manfaatkan situasi seperti ini. Jangan sampai kita masuk di pasar, jangan sampai kita masuk di tempat-tempat yang ramai. Maka tidak apa-apa kita masuk di tempat ramai, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baik, hadirin jamaah walimatul urs yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada Adinda Helmi, Adinda Dina, dan seluruh yang pengantin baru atau yang belum pengantin. Pertama yang mesti kita pahami, bahwa menikah atau mengarungi bahtera rumah tangga itu tidak seperti berjalan mulus. Tapi orang kalau dia memasuki bahtera rumah tangga, ketika orang membina rumah tangga, maka perjalanan rumah tangga itu seperti orang yang berjalan di aspal. Maka Adinda Dina, bisa Adinda rasakan bagaimana perjalanan lewat Makassar, Adinda Helmi. Kita lewat Makassar ke sini. Maka bisa dirasakan perjalanan dari Makassar sampai di Pindrang. Kadang-kadang jalanan itu mendaki, kadang-kadang jalanan itu menurun, kadang-kadang jalanan itu mulus, tapi kadang-kadang juga kita mendapatkan jalanan yang berlubang. Begitulah orang di dalam perjalanan rumah tangga. Pasti setiap rumah tangga itu pasti ada kerikil-kerikil yang didapatkan dalam membina rumah tangga. Nah, oleh karena itu, kepada Adinda berdua, kepada kita semua yang hadir ini, termasuk Adinda aku semuanya yang belum menikah, apapun persoalan yang kita dapatkan dalam rumah tangga kita, pertama, saya ulangi, apapun persoalan yang kita hadapi dalam rumah tangga kita, apa yang mesti kita lakukan? Kalau kita mendapatkan masalah dalam rumah tangga kita, yang pertama yang kita lakukan adalah fal yatawakkal 'alallah. Itu yang pertama. Kalau kita mendapatkan persoalan dalam rumah tangga, maka kita mesti bertawakal kepada Allah. Kita mesti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti berserah diri? Kenapa kita mesti bertawakal kepada Allah? Karena seluruh persoalan yang kita hadapi bukan hanya pada saat kita sudah menikah. Persoalan hidup yang kita hadapi dalam hidup ini sebenarnya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah menguji kita, Allah memberikan kita persoalan, Allah menguji kita dengan berbagai macam masalah dalam kehidupan ini, tidak ada lain tujuannya kecuali alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inilah tujuannya Allah. Kenapa Allah memberikan kita ujian? Karena Allah ingin mendewasakan kita dalam kehidupan ini. Makanya adindaku berdua, Adinda Dina dengan Helmi, maka tolong setiap ada persoalan dalam rumah tangga yang kita hadapi, jadikanlah masalah itu sebagai sebuah proses pendewasaan, mendewasakan otak kita, pemikiran kita, mendewasakan tingkah laku kita, mendewasakan cara kita bertutur kata, semuanya didewasakan ketika kita mendapatkan persoalan dalam hidup ini. Makanya adinda berdua, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama adindaku berdua ini, dan termasuk nasihat ini saya kembalikan kepada diri saya, apapun persoalan yang kita hadapi, maka selalulah meminta pertolongan, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya bilang seperti ini, Adinda Helmi dan Adinda Dina? Ada orang kalau ada masalahnya bukan curhat kepada Allah. Di mana tempat dia curhat? Dia curhat kepada manusia. Ada satu contoh. Ada ibu-ibu pengajian, ibu-ibu majelis taklim, dia telepon saya, menangis, dia telepon saya, Ustadz, banyak masalahku Ustadz, begini suamiku, begini anakku, begini keluargaku. Ketika dia cerita begitu, apa saya bilang dalam hatiku? Saya juga banyak masalah. Tidak ada orang dalam hidup ini yang tidak punya masalah. Lain wajahnya orang, lain masalahnya orang. Nah, oleh karena itu, kalau ada masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, ada masalah yang kita rasakan dalam kehidupan rumah tangga kita, jangan kita suka cerita kepada orang. Karena kenapa? Kalau kita suka menceritakan masalah itu kepada orang, maka jangan sampai orang itu, ada istilahnya ember bocor. Nah, dialah yang mempermalukan kita. Dialah yang menceritakan kejelekan-kejelekan kita kepada orang lain. Karena ada tuh orang begitu, Pak, tipenya tidak bisa dipercaya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus kepada adinda berdua ini, kalau ada masalah update status kepada Allah. Karena ada orang itu kalau ada masalahnya, dia bukan update status kepada Allah, update statusnya kepada Facebook, update statusnya kepada media-media grup. Nah, contoh, misalnya Adinda Helmi, dia punya teman di Facebook 1000 orang. Adinda Dina punya teman di Facebook 2000 orang. Ketika ada masalahnya, dia update status di Facebook, maka 2000 orang ini akan tahu, oh Dina lagi ada masalah, oh Helmi lagi ada masalah. Artinya, kalau kita ada masalah baru kita update status kepada Facebook, tanpa kita sadar, sebenarnya kita mempermalukan diri kita sendiri. Makanya jangan. Terus bagaimana Pak kalau ada masalah? Kita update status kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu, saya pernah baca riwayat, Pak. Saya pernah baca riwayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau menghadapi masalah, walaupun masalah itu masalah kecil, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Jadi beliau kalau ada masalahnya, yang dilakukan Nabi Muhammad kalau ada masalah, beliau menyempurnakan wudunya. Kemudian setelah berwudu, Nabi Muhammad sholat sunat 2 rakaat di luar daripada sholat fardu. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika Rasulullah mendapatkan masalah apa saja. Karena beliau itu kepala rumah tangga, beliau juga kepala negara, beliau juga jenderal, panglima perang, banyak sekali jabatan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad, yang dipegang oleh Nabi Muhammad. Maka orang seperti Rasulullah saja menghadapi masalah yang begitu banyak, apalagi kalau orang seperti kita. Cuma yang perlu kita contoh dari Nabi Muhammad, Rasulullah itu kalau ada masalah, termasuk istri-istri beliau. Makanya saya sarankan, saya rekomendasikan kepada Adinda Dina dan seluruh ibu-ibu, saudara-saudaraku perempuan yang ada di sini, kalau ada masalah, contoh ki Siti Khadijah radhiyallahu anha, contoh ki Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang dilakukan mereka? Siti Khadijah radhiyallahu anha kalau ada masalahnya, beliau sholat, kemudian dalam sholat itu beliau curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah juga yang diajarkan oleh
oleh baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu kalau ada masalah, beliau berwudu, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat di luar daripada sholat fardu. Mau kita sholat istihara minta petunjuk, atau sholat sunnah hajat namanya. Jadi kalau sholat sunnah istihara, usolli sunnatal istihara rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Di dalam lafaz takbir Allahu Akbar, di situ kita berniat dalam hati, saya berniat sholat sunnat istihara 2 rakaat karena Allah. Nah, sudah itu baca Fatihah, sudah dibaca doa iftitah, sudah itu baca Fatihah, sudah baca Fatihah, ambil surah yang paling kita kuasai. Silakan, tidak ada masalah. Nah, itu sholat istihara. Kalau sholat hajat, usolli sunnatal hajati, panjangkan hanya usolli sunnatal hajati rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Jadi kalau ada sesuatu yang kita inginkan, mungkin kalau apa yang kita inginkan itu terkabul, tercapai, maka sholat sunnat hajat namanya. Jadi sudah itu doa iftitah, baca Fatihah, ambil surah, kemudian sudah itu perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada masalah, update status kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adinda Helmi, Adinda Dina, dan semua yang hadir ini, saya mau kasih ki wirid. Wirid itu zikir, bacaan yang diulang-ulang kalau ada masalah. Ada 2 wirid saya mau kasih ki Adinda Helmi dengan Dina dan semua yang hadir ini. Kalau ada masalah yang kita hadapi, sekecil apapun masalah yang kita hadapi, tolong amalkan 2 wirid ini, 2 zikir ini. Insya Allah kalau kita selalu mengamalkan ini, Allah akan selalu menurunkan petunjuk dan pertolongan kepada kita di saat kita menghadapi problematika dalam kehidupan ini. Saya bacakan wirid yang pertama, surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya ulangi lagi. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya pernah baca penjelasan ayat ini, Pak, karena ini ayat dalam Sunan Ibnu Majah. Di dalam Sunan Ibnu Majah dijelaskan, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang membaca ayat ini, siapa yang membaca ayat tadi yang saya bacakan, kalau dia ada masalah, ada persoalan hidup yang dia hadapi, lalu dia baca ini, maka Allah akan mendatangkan pertolongan kepada orang itu. Dalam Sunan Ibnu Majah dijelaskan itu. Saya ulangi lagi. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sudah hafal, Pak? Tak hafal, Ibu? Sudah hafal, Bu? Susah memang. Seandainya ada elektron, ada cahaya-cahaya naik menyanyi 5 lagu nampil, nah hafal semua. Umairama 3, lagu Bugis 2. Kalau lagu gampang sekali dihafal, tapi kalau doa pendek sekali doanya, tidak bisa dihafal. Padahal ini doa Pak Allah yang mengajarkan doa ini kepada Nabi, kepada Nabinya. Kalau ada masalah yang kita hadapi, kata Nabi Muhammad dalam hadis dalam Sunan Ibnu Majah, siapa yang punya masalah, siapa yang jiwanya resah, jiwanya gelisah, kalau dihadapkan kepada persoalan yang membuat hatinya galau, lalu dia baca wirid ini, dia baca zikir ini, Allah akan datangkan pertolongan dan rahmat kepada orang itu. Saya ulangi lagi. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya tunjukkan surahnya. Saya tunjukkan surahnya. Surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Disebutkan juga ayatnya. Disebutkan juga ayatnya. Ya? Ya roya cek belo Andre Teco. Tidak apa-apalah. Saya sebutkan surah dan ayatnya.
Surah At-Taubah Bapak Ibu, surah At-Taubah jumlah ayatnya 129 ayat. Jadi kalau mau kita dapai ayatnya, kita cari saja ayat paling terakhir surah At-Taubah. Berarti ayat 129. Sekarang enak Pak, kalau mau kita belajar, kalau mau kita cari doa-doa seperti itu, silakan ketik di Google surah At-Taubah tafsir, kita baca tafsirnya. Makanya kita baca tafsirnya supaya kita paham. Kita baca tafsirnya supaya kita paham bagaimana cara mengamalkan. Tafsir surah At-Taubah ayat 129. Di situ muncul penjelasan para ulama, bagaimana ulama mengamalkan itu, bagaimana hadis-hadis Nabi tentang pengamalan surah At-Taubah ayat 129. Ini wirid yang pertama yang saya hadiahkan kepada Dinda Helmi dan Dina. Mudah-mudahan kalau ada persoalan-persoalan yang dihadapi, itu tadi yang saya katakan, jangan kita suka menceritakan diri kita kepada orang lain, karena jangan sampai orang lain itu yang mempermalukan diri kita. Kemudian yang kedua, jangan kita suka update status di Facebook atau di medsos, karena jangan sampai hal itulah yang membuat kita mempermalukan nama baik keluarga kita sendiri. Termasuk Adinda Dina, Adinda Helmi, misalnya kalau tinggal lagi di Bandung nanti, ada masalah yang kita hadapi, jangan dulu langsung menelpon orang tua. Nanti kalau sudah tidak ada lagi jalan, baru kita telepon orang tua. Tapi orang tuanya Adinda Helmi, Bapak Saripudin dan seluruh keluarga, termasuk nanti orang tuanya Adinda Dina, kalau ada masalah nak sampaikan ke anak ta, jangan ki langsung menjelek-jelekkan menantu ta. Tapi dalam Al-Quran dikatakan patabayyanu, selidiki dulu. Al-Quran itu menyuruh kita, apabila datang orang membawa satu berita, maka jangan kita langsung percaya berita itu, maka lakukan klarifikasi atau patabayyanu. Selidiki dulu, betulkah ini? Betulkah ini? Betulkah ini? Jangan kita mendengarkan satu sumber saja. Jadi tabi Bapak Ibu, kagak itu tak atau anak taman lapro, Pak, begini benekku, begini ya, suamiku, begini. Tolong klarifikasi, selidiki dulu. Jangan langsung mendengarkan, jangan langsung percaya dari satu sumber saja. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wirid yang kedua Adinda Helmi dan Adinda Dina, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua yang hadir, wirid yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Saya dapat wirid ini Pak ketika saya mau diberangkatkan melaksanakan KKN, kuliah kerja nyata di Pinrang, Kecamatan Landrisa. Waktu itu saya ditunjuk sebagai koordinator kecamatan, membawahi semua kecamatan desa-desa yang ada di Kecamatan Landrisa. Saya koordinatornya. Maka sebelum saya berangkat, saya mendatangi seorang ulama, minta diajarkan doa, karena saya paham kalau kita menjadi koordinator kecamatan itu, kalau kita menjadi pimpinan, kalau kita menjadi ketua, pasti banyak persoalan yang kita hadapi. Maka ulama ini mengajarkan wirid kepada saya. Dia menuliskan wirid, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Berapa kali dibaca tadi yang surah At-Taubah? Saya baca dalam tafsirnya diulangi 7 kali. Bapak Ibu, dibaca 7 kali itu. Kemudian ini yang kedua, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad, juga dibaca 7 kali, diulang-ulang 7 kali. Di surah apa ini? Yang kedua ini, saya tunjukkan lagi surahnya. Surah Al-Ghafir. Surah Al-Ghafir itu kalau dalam Al-Quran, dia urutan ke surah 40 dalam Al-Quran. Kenapa saya sebutkan urutannya? Karena surah Al-Ghafir itu Pak, 2 namanya. Kadang dia dinamakan surah Al-Mu'min, kadang juga dikatakan surah Al-Ghafir. Jadi 2 namanya, surah Al-Ghafir dengan surah Al-Mu'min, bukan surah Al-Mu'minun. Lain itu surah Al-Mu'minun. Ayat berapa? Jadi gampang kalau kita mau cari, surah ke-40 ayat 44. Jadi surah ke-40 Al-Ghafir, ayatnya ayat 44. Ya, silakan kita amalkan ini Pak. Saya berikan ini apa yang diberikan oleh ulama ini kepada saya. Saya juga
saya hadiahkan kepada kita untuk diamalkan. Mudah-mudahan kalau kita amalkan ini mengalir pahalanya kepada ulama yang mengajarkan wirid ini kepada saya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak usah menceritakan apa yang saya alami ketika saya mengamalkan doa-doa ini. Begitu banyak berkah, petunjuk, pertolongan Allah kepada saya ketika saya ada masalah, ada persoalan yang saya hadapi, lalu saya amalkan doa-doa ini. Luar biasa. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya kalau ada masalah dalam persoalan rumah tangga yang kita hadapi, jangan kita mau bingung-bingung, jangan kita mau curhat di Facebook, jangan kita bukan berarti dilarang cerita kepada orang tadi, tapi kita mesti pilih-pilih orang. Jangan sampai orang yang tidak dipercaya, tidak bisa menjaga amanah, lalu dia sendiri yang mempermalukan diri kita kepada orang lain. Ini yang pertama di Hilmi, dalam membina rumah tangga itu dulu. Perbaiki dulu koneksi diri kita dengan Allah. Apapun persoalan yang kita hadapi, maka tempat bergantung adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang Maha melindungi, Allah lah yang Maha memberi rezeki, Allah lah yang Maha segala-galanya. Maka kalau ada masalah tadi kita berdoa, tapi katakan langit begitu besar, Allah mampu menciptakan langit yang begitu besar, Allah mampu menciptakan bumi yang begitu besar, maka Allah pun pasti mampu mengeluarkan diriku dari berbagai masalah yang kuhadapi. Makanya yakinkan dalam hati kita, air itu tidak selamanya keruh, suatu saat dia akan jernih. Tak ada kusut yang tak terselesaikan, tak ada persoalan yang tak terselesaikan. Langit tidak selamanya gelap, suatu saat langit itu akan terang benderang. Begitu juga ada masalah, kalau ada masalah, suatu saat masalah itu akan selesai. Cuma kita perlu mencari solusi-solusinya kalau ada masalah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada hari itu saya gilir di antara manusia. Ada saatnya dia naik, ada saatnya dia turun, ada saatnya dia punya uang, ada saatnya tidak punya uang, ada saatnya dia senyum, ada saatnya dia menangis. Tapi kalau itu yang terjadi kepada kita, ketika kita bahagia maka bersyukurlah, ketika kita menderita maka bersabarlah. Kata Ibnu Abbas, siapa yang senang dia bersyukur, siapa yang menderita dia sabar. Maka kalau dia mampu mengamalkan dua sifat ini dalam kehidupannya, orang seperti ini susah kena susah. Susah kena susah. Kenapa? Nah, dia kena nikmat, dia bersyukur. Dia kena musibah, dia bersabar. Nah, yang terjadi dalam hidup Pak itu cuma dua. Inilah yang Allah gilir dalam hidup kita. Seperti kaki kita Pak berjalan, kanan di depan senang, kiri di depan susah. Sisele-sele aja kalau yolo. Begitulah kehidupan ini. Makanya kau senang ki, bahagia ki, bersyukur kepada Allah. Syukur itu dekat dengan Allah. Kalau menderita ki, sabar itu pun mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Mudah-mudahan adindaku berdua ini, pengantin baru ini, mudah-mudahan tertancap dalam hati kita pemahaman ini, supaya kita betul-betul meyakini adanya Allah. Allah lah yang mendatangkan masalah, Allah pula yang akan memberikan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang sadar dalam hatinya Allah itu ada, Allah itu Maha menolong, Allah itu Maha kuasa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan datangkan solusi jalan keluar dari setiap persoalan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Didatangkan rezeki dari segala arah yang tidak disangka-sangka. Begitu Pak kekuatan orang kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya adindaku Helmi, adindaku Diana dan semua kita yang ada di sini, kalau ada masalah tanamkan keyakinan dalam hati kita. Allah Maha melihat. Yaitu Allah taala Bapak Ibu, Allah itu la naum, Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah tidur. Allah itu selalu menatap kepada kita. Paskuruni askurkum. Siapa yang ingat kepada Allah, aku pun ingat kepada dia. Makanya kalau manusia Pak ingat sama orang, kalau istri ingat suaminya, suami ingat istri, anak ingat orang tua, maka ingatan manusia kepada manusia seperti orang. Apa maksudnya ini? Bertepuk sebelah. Ini bunyi atau tidak ini? Tidak nih. Kalau kita rindu kepada orang, kalau kita cinta kepada orang, kalau kita ingat kepada orang, maka cinta, rindu dan kasih sayang kita, ingatan kita seperti orang bertepuk sebelah tangan. Belum tentu orang yang kita rindu dia rindukan kita. Begitu tentu orang yang kita cinta dia cinta kita. Belum tentu orang yang kita ingat dia ingat kepada kita. Tapi kalau kita ingat Allah, kalau kita ingat Allah,
kalau kita rindu Allah, kalau kita sayang kepada Allah, kalau kita selalu mengingat kepada Allah, kalau kita selalu bergantung kepada Allah, maka Allah berkata dalam surah Al-Baqarah, "Faskuruni askurkum." Siapa yang ingat kepadaku, aku pun ingat kepada dia. Siapa yang cinta kepadaku, aku pun cinta kepada dia. Siapa yang rindu kepadaku, aku pun rindu kepada dia. Ini jaminan Allah. Makanya itulah tadi saya katakan, apapun persoalan yang kita hadapi, tempat kita kembali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kepada adindaku berdua, tujuan pernikahan itu satu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha. Inilah tujuan pertama pernikahan. Apa itu? Litaskunu. Biasa kita dengar, mudah-mudahan dia menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Maka inilah tujuan pernikahan yang pertama, litaskunu, yaitu memperoleh ketenangan, memperoleh ketentraman, memperoleh kesejahteraan batin, perasaan, hidup kita selalu dalam keadaan tentram. Makanya adindaku Helmi, adindaku Diana, bagaimana caranya memperoleh ketenangan dalam berumah tangga? Ini yang pertama kalian lakukan. Mohon maaf Adinda Helmi dan Adinda Diana, saya mau tanya-tanya dulu. Mohon maaf. Ini Adinda berdua ini sebelum menikah sudah kenal ya? Sudah kenal? Istilahnya orang saling pacaran dulu. Oke. Saya kasih tahu dulu rahasianya. Rata-rata orang kalau pacaran, Adinda Helmi, Adinda Diana, Adinda Dina dan semua yang lain, rata-rata orang ketika pacaran, maka yang muncul itu sifat-sifat baik. Jarang sekali orang waktunya pacaran muncul sifat-sifat jeleknya. Makanya mana dulu, bagus-bagusnya dulu. Makanya jangan heran Pak, Bu, ada orang 3 bulan setelah nikah, 5 bulan setelah nikah, bahkan ada yang 1 tahun setelah menikah, kelihatan sifat aslinya pasangannya. Makanya saya sarankan adik-adikku cewek-cewek yang kalolo, pada saat kalian pacaran, pada saat kalian mencintai orang lain, maka tolong, kalau kau mau lihat cinta yang sejati, kalau kau mau lihat cinta yang murni, maka jangan kau sembunyikan sifat jelekmu kepada pacarmu. Supaya kalau Nataumi, kalau dia bertahan, dia sudah tahu sifat jelekmu dan dia masih bertahan, maka itulah yang dikatakan cinta sejati. Makanya Adinda Dina ketika 3 bulan, 5 bulan setelah nikah, kelihatan sifat aslinya, sifat jeleknya Helmi juga setelah menikah beberapa bulan dengan Dina, kelihatan sifat aslinya Dina, maka disitulah teruji cinta kalian berdua. Apakah kalian menyesal atau tidak? Kalau kalian sanggup menerima kekurangan masing-masing, maka insya Allah rumah tangga kalian akan bertahan sakinah, mawaddah warahmah. Itu konsep yang pertama. Konsep yang pertama adalah kalau mau sakinah, maka jangan ada yang ditutupi. Makanya mudah-mudahan karena kalian ini sudah kurang lebih 1 bulan sudah menikah, sudah melangsungkan akad di Jakarta, maka saya yakin kalian sudah saling terbuka. Makanya Adindaku Dina, kau harus menceritakan dirimu yang sebenarnya kepada suamita. Adinda Helmi, ceritakan dirimu yang sebenarnya kepada Adinda Dina, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Ini kalau pengantin lama yang sudah 10 tahun ada atau cerita Lita apa nih sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemudian yang kedua, kalau mau sakinah dalam rumah tangga, apa itu? Siap menerima kekurangan masing-masing. Saya kasih contoh Adinda berdua, tolong lihat saya, Adinda Dina dan Helmi. Ini tangan kanan saya umpamakan Helmi, tangan kiri saya umpamakan Dina. Ini ada sela-selanya. Ini adalah kekurangannya Helmi. Ini yang sela-sela, kekurangannya. Ini yang kiri, kekurangannya Dina. Maka kalau mau bersatu bertahan hubungan rumah tangga, maka kalian harus menutupi kekurangan masing-masing seperti ini. Ini contohnya. Itu kalau begini tangan Pak, kalau begini tangan lalu dipukul, susah sekali itu berpisah Pak. Coba-coba begini, tak kasih begini tangan tak bersuruh orang pukul, susah berpisah Pak. Tapi kalau Helmi begini, Dina juga begini, apa maksudnya ini? Ego. Nah bilang Helmi, saya, dia bilang Helmi, saya. Kalau ada masalah nak hadapi, tidak mau musyawarah, tidak mau saling mengalah, yang dia lakukan begini, namanya ego. Kalau orang begini Pak, 1 kali dipukul langsung retak, langsung berpisah tangan kalau begini. Artinya kalau orang dalam rumah tangga itu mau saling menutupi kekurangan,
siap saling menutupi, saling membagi kebersamaan, maka insya Allah rumah tangga itu akan bertahan. Tapi kalau masing-masing rumah tangga tidak mau terbuka, yang kedua saling egois, tidak mau mengalah kalau ada masalah, maka yakinlah rumah tangga itu tidak akan bertahan dengan lama. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Biasa kalau ada masalah, makanya kita kalau ada masalah begitu jangan kita jangan langsung buka kepada orang. Cukuplah orang di dalam rumah. Bahkan kalau perlu nanti kalau ada anak Adinda berdua, kalau ada anak tak bermasalah, jangan kalian bertengkar di depan anak. Itu diajarkan itu. Kenapa? Karena jangan sampai itu mempengaruhi kejiwaan anak kita. Jangan sampai mempengaruhi. Makanya kalau mau bertengkar, ada di anak mau bertengkar, suruh anak tak beli gula-gula. Kalau pergi anak tak beli gula-gula, beli kerupuk, bertengkar mati di belakang. Untuk menyembunyikan masalah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya, tujuan pernikahan selanjutnya adalah menyalurkan birahi. Maka kata Nabi, ketika kau timbul keinginan rasa suka kepada perempuan yang bukan istrimu, maka segeralah mendatangi istrimu. Makanya itu laki-laki, ibu-ibu, kalau datang itu suamita sama kita, nah selalu pegang-pegang begini, jangan ditangkis. Karena kalau ditangkis-tangkis, tangannya tidak mau berhenti itu. Tapi kalau dia mencari-cari, sama kita nana cari-cari begini, jangan tangkis tangannya. Ambil tangannya baru bilang ini yang kau cari, kasih pegang lalu. Insya Allah berhenti itu mau meraba-raba kalau narapa di tangannya. Jangan ditangkis sih. Karena laki-laki itu tidak suka ditangkis-tangkis. Mau kerubah nih? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan yang soleh dan soleha. Saya kira ini penting. Memperoleh keturunan yang soleh dan soleha. Makanya Adinda Helmi, Adinda Dina dan semua yang hadir ini, memperoleh keturunan yang soleh itu tidak semudah membalik telapak tangan. Bagaimana caranya? Kita mengambil pendapat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali? Didilah anakmu 25 tahun sebelum kau menikah. Apa maksudnya itu? Kenapa Sayyidina Ali mengatakan didik anakmu 25 tahun sebelum kau menikah? Apa maknanya kalimat itu? Perbaikilah dirimu dulu sebelum kamu punya anak. Makanya kalau Adinda Helmi mau menjadi anak, kamu menjadi anak yang soleh dan soleha, maka jadilah Adindaku suami yang soleh. Dina, jadilah istri yang soleha. Insya Allah kalau kalian berdua menjadi pasangan yang soleh dan soleha, maka insya Allah anak-anakmu akan mudah terarah menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena kenapa? Sekarang ini Pak, yang paling banyak membentuk karakter itu adalah keteladanan. Jadi kalau tidak ada keteladanan dari orang tua tidak memberikan contoh yang baik, maka jangan heran kalau anak-anak kita terpengaruh menjadi tidak baik. Saya kasih contoh Pak Di. Saya kasih contoh Pak Bu. Banyak anak-anak sekarang Pak, kalau dia salaman, anak-anak sekarang kalau salaman sama orang tuanya, nah ambil tangan orang tuanya baru cara salamnya begini. Cara salamnya ke orang tuanya begini, nah ambil tangannya orang tuanya baru begini, atau letakkan di atas kepala. Padahal Pak Bu, yang diajarkan ulama, kalau kita mencium tangan orang tua, istri mencium tangan suami, anak mencium tangan orang tua, bagaimana caranya? Ini. Cium di depan punggung dengan telapak. Cium tangannya suami time. Cium tangannya orang tua tem. Bagaimana anak sekarang kalau salaman dengan orang tuanya begini? Karena nalia mamanya salaman sama bapaknya, tabe pak, tangan tapak. Begitu tuh anak tak begitu. Makanya supaya anak tak bagus caranya salaman sama kita dulu orang tua terutama istri kasih contoh. Makanya ibu, Moki kalau selalu kita ingat suami kita kalau duluan kita meninggal, Moki selalu ingat suami kita. Kalau duluan kita meninggal, ibu, Moki bu, bagaimana caranya? Kalau tak cium di tangannya suami kita kasih bunyi, misalnya nengah gitu selalu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya Adinda Dina dan semua yang hadir ini, kalau kita mau memperoleh anak yang soleh, bagaimana caranya? Pada saat kita mau melakukan hubungan suami istri, pertama yang dilakukan Adinda berdua, semua kita yang hadir ini, kalau mau kita jadikan anak yang tunduk beragama, selalu melakukan yang baik-baik,
maka sebelum melakukan hubungan, lakukan dulu berudu. Berudu dulu sebelum melakukan hubungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, suami mau masuk di kamar istrinya. Nah ini, kalau suami mau masuk di kamar, ucapkan salam kepada istri yang ada di dalam. Bagaimana salamnya suami? Assalamu alayka ya babar rahmah. Dijawab istrinya dalam kamar. Apa jawaban istrinya? Wa alaikumussalam ya ahlal kubur. Kalau masuk nanti Helmi di kamarnya istrinya, nah baru Nabi bilang Dina, waalaikumsalam ya ahlal kubur. Lari Helmi ke pintu. Jangan dibaca itu ya ahlal kubur. Itu dibaca kalau mungkin masuk kubur. Apa paling baca perempuan kalau suaminya salam? Laki-laki mengucapkan salam. Assalamualaikum ya babar rahmah. Jawaban istrinya, waalaikumsalam ya babar rahim. Assalamualaikum ya babar rahmah, ucapan laki-laki. Ucapan perempuan istrinya, waalaikumsalam ya babar rahim. Kemudian mohon maaf lagi, pada saat mau mempertemukan, mohon maaf ini Pak Budi, mohon maaf, ini saya perlu jelaskan ini. Pada saat kita melepaskan pakaian, mohon maaf, pada saat kita membuka pakaian, baca doa supaya setan tidak memandang kemaluan kita. Apa doa dibaca kalau mau lepaskan pakaian? Bukan hanya mau melakukan hubungan. Pada saat mau mandi, mau lepaskan pakaian tak? Karena kalau kita lepaskan pakaian, Pak, setan itu begini, lihat di setan begini. Setan itu menikmati kita. Makanya supaya setan dilindungi pandangannya dari kita, pada saat kita dalam keadaan telanjang, baca doanya. Apa doanya? Bismillah, la ilaha illa huwa. Bismillah, la ilaha illa huwa. Itu yang kita baca setiap kita mau mandi, mau lepaskan pakaian, maka tolong baca doa ini. Insya Allah kalau kita amalkan ini, setan ditutup pandangannya sehingga setan tidak mampu melihat kita dalam keadaan telanjang. Saya ulangi doanya. Nanti kalau tidak hafal, nanti nonton saja YouTube-nya. Ada YouTube-nya nanti. Bismillah, la ilaha illa huwa. Kalau tidak tahapali, ini saya kita baca kalau tidak tahapali. Ya Allah, seperti baca-bacanya Ustaz. Karena kalau doa diajari tidak bisa hafal. Kemudian mohon maaf Pak Bu, sekarang intinya, kalau mau mempertemukan dua alat kelamin, kalau sudah mau dipertemukan, baca doa dulu yang diajarkan Nabi. Apa doa yang diajarkan Nabi kalau mau melakukan hubungan suami istri? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Saya pernah baca satu hadis Pak Bu, saya pernah baca satu hadis, kalau suami mendatangi istrinya lalu mereka tidak ingat Allah, tidak ada satupun yang ingat Allah, maka ketika mereka melakukan hubungan suami istri, setan pun ikut menggauli si perempuan. Kalau perempuan itu hamil, anak yang ada dalam kandungannya kalau sudah lahir nanti gampang digoda dan dipengaruhi oleh setan. Kenapa? Karena pada saat suami orang tuanya melakukan hubungan suami istri, mereka tidak ingat kepada Allah. Makanya kalau usahakan itu, kalau mau melakukan hubungan, baca doa Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kalau tidak hafal gitu, minimal baca saja ta'awuz dan bismillah. Tahu saja kalau tidak hafal. Makanya Dina kasih ke suami kita, baca doa dulu Bang. Suami juga kasih istri kita, ibu baca doa ya. Saya khawatir kalau sudah tidak bisa lagi baca doa, tidak bisa lagi membendung ayat, tidak bisa lagi baca doa. Nah, jangan begitu. Kemudian pada saat, mohon maaf ini Pak Budi, mohon maaf kalau saya harus jelaskan ini. Pada saat sperma keluar, air mani keluar, berpindah ke dalam rahim istri, bersamaan dengan keluarnya air mani, maka pada saat itu iringilah dengan membaca doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Maka disitulah kita baca doa Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, kalau anakku nanti dalam rahim istriku ini laki-laki, jadikan dia anak yang soleh. Kalau anak dalam rahim istriku ini perempuan, jadikan anak yang soleha. Jangan dibalik. Ya Allah, kalau laki-laki dalam rahim istriku, jadikan soleha.
Kalau dia perempuan jadikan soleh, sekalinya lahir nanti bencong. Hati-hati, jangan salah baca kaki. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya kira Bapak Ibu, inilah nasihat pernikahan yang bisa saya sampaikan kepada Adinda Helmi dan Adinda Dina. Mudah-mudahan nasihat pernikahan ini kepada kita semua yang hadir ini bermanfaat bagi kita semua, insya Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wa rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.